Nike nge-ban para reselling. Kira-kira gimana? Lagi rame-ramenya nih kabar yang bilang kalau Nike bakalan nge-ban reseller dan kegiatan reselling. And Nike Understand that Nike is out. Nike is banning reselling. Reseller dan reselling itu sendiri apa sih? Ya sama kayak namanya, re dan selling alias penjualan ulang. Jadi reselling itu adalah kegiatan di mana suatu produk atau jasa dijual kembali setelah dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Sedangkan orang-orang yang melakukan kegiatan itu disebut reseller. Saat ini adalah menjadi seorang reseller. Reseller. Nah lanjut lagi, karena beberapa minggu lalu ada berita yang nyebutin kalau Nike nambahin terms and condition baru ke kebijakan mereka untuk nyegah orang-orang yang punya intensi ngebeli produk mereka untuk dijual kembali. Muncullah kabar-kabar tersebut. Sebenarnya Nike sendiri udah punya kebijakan buat ngelawan reseller dan kegiatan reselling itu dari dulu. Tapi revisi terhadap kebijakan itu mereka lakukan untuk semakin mempersempit gerakan para reseller melakukan reselling dengan nambahin penalti yang lebih tegas. Dari berita-berita yang beredar, kebijakan baru ini akan diterapin mulai bulan Oktober tahun 2022 oleh Nike Korea Selatan. Walaupun banyak yang berpikir kebijakan ini nantinya juga bakalan jadi kebijakan umum dan diterapin sama Nike dan negara-negara lain. Dalam kebijakannya yang dikeluarkan Nike itu disebutkan kalau Nike bisa nge-cancel pesanan yang diindikasi bertujuan untuk dijual kembali. Selain itu, Nike juga bisa nge-suspend customer yang dicurigai ngelakuin pembelian produk Nike dengan tujuan untuk dijual ulang dengan ngebatasin penjualan ke akun customer ataupun akun member tersebut. Oh, Nike. You never learn, huh? You really think that you can stop us? Nike juga bakalan ngenain biaya atau nolak pengembalian produk, ngelimit jumlah pembelian dan juga pelarangan untuk ke Nike Store bagi orang-orang yang terindikasi bertujuan melakukan reselling. Tapi gimana caranya Nike bisa tahu orang itu beli sepatu mereka buat dijual lagi atau enggak? Coba kita bedah. Setelah berita pembaruan polis Nike tersebut kesebar di internet, para netizen dan sneakerhead juga punya pertanyaan yang sama nih. Secara gitu, gimana caranya bisa tahu apa tiap ada yang datang ke store Nike ditanyain dulu sama karyawannya? Maaf kak, kalau saya boleh tahu nih, kakak beli sepatu ini untuk apa ya? Buat dipakai apa mau dijual lagi ya? Rada aneh sih kalau nanya kayak gitu. Apa tiap mau beli sepatu harus disumpah pocong sama kitab suci dulu nih? Kayak pejabat-pejabat yang baru dilantik. I, Justin P.J. Trudeau, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true. Di bawah kitab suci yang saya yakini ini, saya bersumpah akan memakai sepatu ini dan tidak akan menjualnya kembali. Kan nggak gitu juga ya, rada aneh sih kalau setiap kita mau beli sepatu harus disumpah dulu. Tapi beda sama pembelian konvensional yang masih abu-abu buat nerapin kebijakan itu, pembelian online masih lebih mungkin buat nerapin kebijakan ini. Kayak alamat pengiriman yang sama buat beberapa pesanan yang sama, nunjukin indikasi lebih bahwa pembelian itu ditujukan buat dijual lagi. Karena ngapain juga kan orang-orang beli sepatu yang sama banyak-banyak. Untuk pembelian online, mungkin Nike masih bisa pakai hal-hal kayak gitu sebagai pertimbangan. Apakah order tersebut berindikasi untuk dijual ulang atau enggak? Walaupun balik lagi, itu semua masih bahan pertimbangan yang masih sebatas mungkin. Bukan hal pasti yang mengindikasikan adanya reselling. Nah, selain pertanyaan gimana nentuin orang atau orderan yang punya indikasi buat ngelakuin reselling, muncul juga pertanyaan lain dari orang-orang. Yaitu, kenapa sih Nike baru nge-ban reselling sekarang? Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Sebelum banyak sepatu KW yang beredar. Padahal reselling sendiri udah ada dari lama dan bisa dibilang bagian dari sneaker culture dan Nike itu sendiri. Dimana nggak bisa dipungkiri kalau reselling ini juga ngebantu muncul dan ngembanginnya hype terhadap sneaker-sneaker yang ada. Baik itu produk Nike ataupun brand lain yang bikin brand itu sendiri bisa terus relevan sama zaman. Dimana demand yang terus-menerus meningkat, nyebarin hype muncul karena sedikitnya supply yang ada di pasar karena udah diambilin sama para reseller terlebih dahulu. Ada yang bilang kalau Nike bikin kebijakan ini karena
kesel sama reseller yang ngambil keuntungan mereka gitu. Soalnya banyak juga reseller yang ngejual harga bisa 1,5 kali lipat atau bahkan 2 kali lipat dari produk Nike sendiri. Nike Zoom. This one how much? 15. Bisa dilihat dari sneaker kolaborasi antara Louis Vuitton dan Nike Air Force One di bulan Juli yang dihargain 2.527 US dollar muncul dan dijual dengan harga 9.785 US dollar di pasar resale cuma 5 hari setelah rilis. Dan lebih lanjut, berdasarkan data yang didapat dari analis yang dilakukan sebuah perusahaan penyedia jasa finansial bernama Cowen Inc., pasar resale sneaker global bernilai sekitar 6 miliar US dollar dan diperkirakan bisa terus berkembang mencapai nilai sebesar 30 miliar US dollar di akhir dekade. Di mana pendapatan Nike sampai 31 Mei cuma di angka 46,7 miliar US dollar. Wajar sih kalau Nike kesel, lumayan juga kan 6 miliar US dollar melayang begitu aja. Ya lumayan sih. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Kenapa Nike baru nge-ban reseller sekarang? Apakah karena beneran kesel atau ada alasan lain? Dan kebijakan ini dibuat beneran karena pengen nge-ban reseller atau cuma gerakan doang gitu. Toh kebijakannya masih abu-abu buat diterapin dan secara nggak langsung adanya reseller dan reselling juga tetap nguntungin Nike juga. Bener gak? Buat kalian yang suka sama konten ini silahkan like, komen, dan share juga ke teman kalian. Jangan lupa subscribe juga channel Shoe Workshop biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari Shoe Workshop. Gue Oki pamit undur diri, adios. Celana dalam Yeezy. Ada nggak sih? Tahu. Dadah.